Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya, channel YouTube saya. Mungkin kita, kali ini saya akan membahas eh, materi tentang media penyimpanan dari matkul sistem operasi. Oh, mohon maaf, ini PPT-nya tulisannya sistem informasi, sistem operasi. Seperti biasanya kita perkenalan dulu. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fiskardani dengan NIM 2205111414 dari kelas Prodi Sistem Informasi A 2022. Sebelum kita akan membahas media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat atau media fisik yang digunakan untuk menyimpan data, baik itu dalam bentuk file, program, atau informasi lainnya. Media penyimpanan dapat berupa hard disk drive, HDD, solid state drive, SSD, flash drive, CD, DVD, Blu-ray, atau bahkan kartu memori. Media penyimpanan sendiri itu berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien dan mudah. Pada umumnya, media penyimpanan mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dan kecepatan akses data yang berbeda pula. Di media penyimpanan nih sama kayak memori. Cuma kan memori kan cuma untuk nyimpan. Nah, untuk media penyimpanan itu bisa diambil datanya, secara bisa diambil datanya. Termasuk media, termasuk memori juga sih, cuma bisa digunakan untuk penyimpanan sementara. Nah, ini ada beberapa gambar dari media penyimpanan. Bisa dilihat ada, yes, biasa kita kenali, ada flash disk, ada memory card, ada SD, ada HDD, ada hard disk, hard disk eksternal, hard disk internal. Ini sudah biasa kita temui untuk media penyimpanan. Nah, media penyimpanan itu juga penting dalam dunia komputer, sangat penting sekali dalam dunia komputer dan teknologi informasi. Karena hampir semua perangkat yang menggunakan teknologi komputer membutuhkan media penyimpanan untuk menyimpan data. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi media penyimpanan terus berkembang dan semakin canggih, sehingga memungkinkan penyimpanan data yang lebih cepat, lebih aman, dan dengan kapasitas yang lebih besar. Di setiap tahun, pasti sesuatu yang berhubungan teknologi itu pasti akan berkembang, entah itu ukurannya atau kecepatannya, itu pasti akan selalu terjadi. Tidak juga pada media penyimpanan ini, karena akan menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang baru. Karena teknologi yang baru pasti memerlukan keefisienan yang lebih, dan media penyimpanan bisa membantu dalam keefisienan tersebut. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas beberapa contoh media penyimpanan. Ada HDD, SSD, SSHD, dan NVMe. NVMe. Nah, dari keempat ini, nanti kita bandingkan perbedaannya. Yang pertama itu adalah HDD, hard disk drive. Maaf, saya Inggrisnya belepotan. Jenis penyimpanan data yang paling umum pada komputer. HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data. Kecepatan transfer data pada HDD umumnya lebih lambat dibandingkan jenis penyimpanan lainnya. Namun, HDD biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga yang lebih terjangkau. Contoh dari hard disk ini sendiri itu ada hard disk ATA atau AID, AIDE, ada hard disk SAS,
ada hard disk SATA. Selanjutnya ada SSD, Solid State Drive, penyimpanan internal yang menggantikan HDD pada beberapa laptop dan komputer. SSD menggunakan teknologi memori flash yang lebih cepat dan lebih awet dibandingkan dengan HDD. Contoh-contoh SSD sendiri ada SSD PCLE, ada SSD MSATA, ada SSD M.2 NVMe, ada SSD 2,5 inci. Sebenarnya masih banyak lain. Selanjutnya ada SSHD. SSHD itu sendiri adalah kombinasi antara HDD dan SSD. SSHD memiliki pengiringan magnetik yang berputar seperti HDD, namun juga memiliki charge SSD yang lebih cepat dan lebih kecil untuk meningkatkan kecepatan akses data. SSHD umumnya lebih murah dibandingkan dengan SSD, namun memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan HDD. Contohnya itu ada Firecuda, ada Toshiba SSHD, ada Western Digital Black SSHD. Selanjutnya ada NVMe, Non-Volatile Memory Express, jenis SSD yang lebih cepat dan lebih efisien daripada SSD konvensional. NVMe menggunakan antarmuka PCI Express yang lebih cepat daripada antarmuka SATA pada SSD konvensional. NVMe dapat mengakses data dengan kecepatan hingga beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan SSD konvensional. Namun, NVMe umumnya lebih mahal dibandingkan dengan SSD konvensional. Contohnya itu ada Samsung 970 Evo Plus NVMe SSD, ada WD Black SN750 NVMe SSD, ada Cyber Socket NVMe SSD. Nah, dari keempat ini itu sudah terlihat ya Pak. Yang pertama itu ada hard disk yang memiliki piringan magnetik, identik dengan piringan magnetik, dan kapasitas penyimpanannya itu lebih besar dan harganya juga murah. Meskipun kecepatannya itu transfer datanya itu lambat. Selanjutnya ada SSD, Solid State Drive-nya itu ini menggantikan HDD pada beberapa laptop dan komputer. Karena memiliki bentuk yang mungkin lebih kecil ya, karena bentuknya itu teknologi memori flash dan memiliki kecepatan dan lebih awet daripada HDD. Jadi lebih awet dan lebih cepat. Tapi mungkin untuk memori lebih besar HDD. Perbedaannya di situ. Terus SSHD ini sudah jelas dari kombinasi dari keterangannya itu ada kombinasi antara HDD dan SSD yang memiliki piringan magnetik serta flash drive. Jadi ini harganya lebih murah dari SSD, tapi kinerjanya itu sama kayak HDD. Sama lebih baik, lebih cepat dari HDD, harganya itu lebih murah. Jadi lebih worth it dibandingkan SSD dan HDD. Selanjutnya untuk NVMe sendiri merupakan jenis SSD. Jadi juga flash drive dan harganya juga lebih mahal. Mungkin ya juga karena lebih cepat, karena express lebih cepat. Itu. Jadi perbandingannya sudah terlihat. Kalau worth it yang mana? Mungkin menurut saya lebih worth it yang ini SSD. Nah, kalau lebih murah, kapasitasnya besar, akses datanya juga cepat. Jadi cukup lah, sangat bagus menurut saya. Selanjutnya ada pembahasan tambahan. Dalam pembahasan tambahan, saya akan membahas ada dua nanti. Satunya itu flash disk. Nah, yang sekarang itu apa sih itu HDD SAS? Apa itu HDD SAS? HDD SAS atau serial attached SCSI adalah jenis hard disk drive yang menggunakan koneksi serial attached SCSI sebagai interface untuk menghubungkan drive ke motherboard atau controller. Interface interface SAS digunakan pada perangkat penyimpanan data yang membutuhkan kecepatan transfer data tinggi, seperti pada server dan sistem penyimpanan RAID.
SAS sendiri biasanya memiliki kecepatan transfer data yang lebih daripada SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, sehingga lebih cocok untuk digunakan pada server dengan kapasitas penyimpanan yang besar dan membutuhkan akses data yang lebih cepat dan andal. HDD-SAS juga dapat dihubungkan secara paralel sehingga memungkinkan multiple access pada drive tersebut. Selain itu, HDD-SAS biasanya lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan HDD-SATA. Dan HDD-SAS sendiri tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan yang bervariasi, mulai dari 300 GB hingga 18 terabyte atau lebih. Beberapa contoh produsen HDD-SAS antara lain adalah Seagate, Western Digital, Toshiba, dan Hitachi. Nah, ini merupakan salah satu jenis dari HDD, dari HDD, dari yang interface-nya itu eh, menggunakan serial attached CSI, dan interface digunakan pada perangkat penyimpanan data yang membutuhkan kecepatan transfer data tinggi. Jadi ini hard disk yang cepat. Oke, untuk pembahasan tambahan selanjutnya kita akan membahas flash disk, flash disk USB. Maaf, flash disk USB atau flash disk Universal Serial Bus adalah perangkat penyimpanan eksternal yang portable dan mudah digunakan. Flash disk USB juga dikenal dengan sebutan USB drive, thumb drive, jump drive, atau memory stick. Flash disk USB berbentuk kecil dan biasanya terbuat dari bahan plastik dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari beberapa megabyte hingga beberapa terabyte. Flash disk USB sendiri terhubung ke komputer atau perangkat lain melalui port USB, yang merupakan port standar yang ditemukan di hampir semua perangkat komputer dan perangkat seluler saat ini. Flash disk USB digunakan untuk untuk menyimpan, memindahkan, dan berbagai data dan file antara berbagai perangkat. Jadi flash disk itu punya USB. USB itu ujungnya, port USB itu ujungnya. Buat dicolokkan di beberapa komputer itu biasanya ada untuk port USB-nya. Nah, flash disk sendiri itu penyimpanan media yang bisa dibawa kemana-mana. Kita tahu sendiri. Bisa dilihat dari gambarnya, pasti sudah mengenal. Pasti semua orang sudah tahu apa itu flash disk. Nah, untuk flash disk USB sendiri itu tersedia dalam berbagai merek dan kapasitas, dari merek yang murah dan sederhana hingga merek yang lebih mahal dan memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat. Selain itu, beberapa flash disk USB juga dilengkapi dengan fitur keamanan seperti password protection dan enkripsi data. Nah, flash disk USB sendiri ini membuktikan bahwa media penyimpanan selalu berkembang setiap zamannya. Jadi, flash disk sendiri merupakan penciptaan yang memudahkan dan pengefisienan pengiriman data. Jadi orang itu bisa mudah untuk membawa data kemana-mana itu cukup bawa USB itu. Dan banyak banget USB itu tersedia. Banyak banget. Bisa dilihat dari mereknya, kapasitasnya yang dari kecil sampai besar itu ada. Selanjutnya, ini pembahasan selanjutnya itu ada USB sendiri memiliki beberapa spesifikasi yang nantinya membutuhkan jenis flash disk yang dibagi menjadi USB 1.0 atau 1.1 flash disk V1 dan USB 2.0 itu flash disk V2 dan USB 3.0 sorry sorry dari 1.0 2.0 dan flash disk USB 3.0 ini adalah flash disk V3. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai tiga tiga USB-nya, tiga ujungnya, perbedaan tiga ujungnya, yang nanti menentukan jenis flash disk-nya. Misalnya USB 2.0 nanti kan menentukan flash disk V, bahwa ini jenis flash disk versi V2.
Nah, yang pertama itu ada USB 1.0 atau 1.1 yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah flash disk V1, merupakan generasi pertama dari USB dan memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 12 MB per detik atau sekitar 1,5 MB per detik. Flash disk USB versi 1 dapat digunakan pada port USB 2.0 dan 3.0, namun dengan kecepatan yang lebih lambat. Hanya kurang kecepatannya itu lambat. Cuma bisa digunakan di port USB 2.0 dan 3.0 ujungnya itu. Selanjutnya ada USB 2.0 yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah flash disk V2 merupakan generasi kedua dari USB dan memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 480 MB per detik atau sekitar 60 MB per detik. Flash disk USB versi 2 ini masih banyak digunakan sampai saat ini dan bisa digunakan pada port USB 3.0 dengan kecepatan yang lebih lambat. Jadi terlihat dari keterangannya untuk USB 1.0 tadi sama 2.0 ini terlihat bahwa 1.0 bisa digunakan di port USB 2.0 dan 3.0, tapi untuk USB 2.0 tidak bisa digunakan di 1.0, tapi bisa digunakan di 3.0. Kecepatannya di atas, untuk USB 2.0 kecepatannya jelas di atas yang 1.0, tapi 1.0 pasti di bawahnya 2.0 karena setiap perkembangan pasti ada anunya sendiri, atau keuntungan tersendiri, yaitu kalau di sini itu kecepatannya. Lalunya ada USB 3.0 yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah flash disk V3, merupakan generasi ketiga dari USB dan memiliki kecepatan transfer data maksimal sekitar 5 GB per detik atau sekitar 625 MB per detik. Flash disk USB versi 3 dirancang untuk digunakan pada port USB 3.0 dan 3.1 yang lebih baru dan memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat. Bisa dilihat dari ketiga jenis USB ini, bisa dilihat semakin perkembangannya, semakin dari generasi satu, generasi 2, ke generasi 3 pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya itu ada pada kecepatan dan penggunaan pada port. Untuk sasis USB 3.0 ini jelas tidak bisa digunakan di 2.0 dan di port 1.0. Hanya bisa digunakan di 3.0 dan 3.1 yang lebih baru, port yang lebih baru. Dan memiliki kecepatan transfer data jelas yang lebih cepat dibanding dari generasi sebelumnya, untuk memudahkan, wah ini yang paling baru. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata tentang penjelasan yang saya jelaskan. Semoga dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami walaupun kata-kata saya sedikit belibet. Sampai jumpa di next pembahasan, di tentunya di playlist sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.